Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru penggerak yang hebat, salam semangat. Perkenalkan, saya Ucu dari SMP Negeri 6 Subang, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan pengalaman dalam melaksanakan aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses membantu anak berkembang secara optimal, yaitu berkembang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianut anak, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta sosio-kultural di wilayahnya. Pendidikan bukanlah sebuah proses memaksakan kehendak orang dewasa kepada anak, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yaitu memberikan kemudahan bagi anak untuk mengembangkan dirinya. Ini berarti bahwa dalam pendidikan, anak aktif mengembangkan diri dan guru membantu menciptakan kemudahan untuk itu, dalam arti guru sebagai penuntun. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Pelaksanaan pembelajaran di kelas selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 adalah pembelajaran yang saya lakukan terpusat pada guru, yaitu dalam arti teacher center. Padahal pembelajaran seharusnya berpusat pada anak atau student center, sehingga anak kurang mengeksplorasi kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 11, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Bersama teman-teman di kelompok CGP, PP, dan fasilitator yang sangat kompak, kami saling bertukar pikiran mengenai bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan adalah saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya tadi teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Adapun perencanaan ini, saya akan melaksanakan kegiatan diskusi dan presentasi hasil diskusi tersebut di kelas. Perubahan pelaksanaan pembelajaran tersebut diawali dengan saya melakukan perencanaan. Adapun dalam tahap perencanaan ini, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat yang juga sedang mengikuti program CGP, kemudian Wakasek, kemudian kepala sekolah, dan teman-teman guru lainnya. Yang kedua, saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, yang pertama saya melakukan pembiasaan berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran untuk memunculkan sikap religius. Yang kedua, saya menyampaikan kesepakatan kelas dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tahap pelaksanaan selanjutnya adalah peserta didik kemudian dihimpun dalam beberapa kelompok.
Peserta didik kemudian melakukan diskusi agar saling berkolaborasi dan berperan aktif dalam mengemukakan ide dan gagasannya bersama teman lainnya. Yang kedua, peserta didik menyampaikan hasil diskusi tersebut agar lebih tereksplorasi kemandirian dan keberaniannya dalam berbicara atau mengemukakan pendapat di depan peserta didik lainnya. Pelaksanaan yang terakhir adalah di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan dari hasil diskusi dan presentasi di depan kelas tersebut. Kemudian yang terakhir, sebelum kegiatan ditutup, peserta kemudian dibiasakan untuk berdoa dan mengucapkan salam. Dari pelaksanaan aksi nyata tersebut, saya melakukan refleksi. Kemudian ada dua hal yang kemudian menjadi titik fokus dari refleksi tersebut. Yang pertama adalah tantangan dan yang kedua adalah solusinya. Tantangan yang pertama adalah ketika pelaksanaan pembelajaran masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif bekerja sama dengan temannya dan hanya diam mengandalkan temannya tersebut. Adapun solusinya adalah saya melakukan pembimbingan secara personal. Tantangan yang kedua adalah masih ada beberapa peserta didik yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Kemudian solusinya yang saya lakukan adalah saya melatih mereka untuk berani berbicara di kelas dengan terus melakukan kegiatan serupa secara kontinu agar mereka terbiasa melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Hendrawan SPD, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 6 Subang. Saya merupakan salah satu rekan sejawat Pak Ucu di SMP Negeri 6 Subang. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pak Ucu yang telah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Saya berharap Pak Ucu yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11 tetap bersemangat mengikuti program tersebut dan kemudian ilmu serta pengalamannya dapat diimplementasikan, dapat diterapkan, dapat diinternalisasikan di SMP Negeri 6 Subang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaranita, saya dari kelas 7G dan saya bersekolah di SMP Negeri 6 Subang. Saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan Bapak, dikarenakan di dalam kelas ada diskusi dan presentasi di depan kelas, sehingga memotivasi saya untuk belajar secara kolaboratif dan aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan harus memerdekakan anak dengan memberi tuntunan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep ini menekankan pentingnya pengembangan kekuatan kodrat anak-anak sesuai dengan kondisi alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.